Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Khairunisa, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Syekh Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 23811304880 kelas B13. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester mata kuliah Psikolog Pendidikan dengan judul materi proses belajar mengajar. Alasan kenapa saya memilih mempresentasikan pembahasan ini, yaitu proses belajar mengajar, karena ini merupakan inti dari seluruh aktivitas pendidikan. Kita bisa memahami bagaimana proses belajar terjadi, serta bagaimana guru dapat merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses mengajar secara efektif. Ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Materi ini saya rangkum dari buku Psikologi Pendidikan karya Dr. Pupu Saiful Rahmat MPD, serta beberapa referensi pendukung lainnya. Pengertian proses belajar mengajar. Yang pertama, pengertian dari belajar dulu, yaitu proses internal dalam diri peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, sikap, atau keterampilan. Sedangkan pengertian dari mengajar, yaitu proses eksternal oleh guru untuk memfasilitasi kegiatan belajar siswa. Sedangkan pengertian proses belajar mengajar, yaitu interaksi timbal balik antara siswa dan guru dalam mencapai tujuan pendidikan. Di slide ini kita menjelaskan bahwa proses belajar mengajar adalah kerjasama antara guru dan siswa. Guru bukan satu-satunya sumber ilmu, namun hanya saja menjadi fasilitator saja. Apa saja komponen utama proses belajar mengajar? Yang pertama ada guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Yang kedua ada peserta didik sebagai subjek aktif belajar. Yang ketiga ada tujuan pembelajaran, yaitu menentukan arah dari proses belajar mengajar. Yang keempat ada materi ajar, yaitu isi atau bahan yang akan dipelajari. Yang kelima ada metode dan media, yaitu cara dan alat untuk mengajar. Yang terakhir ada evaluasi, yaitu untuk menilai hasil belajar. Setiap komponen saling berkaitan. Jika salah satu lemah, proses belajar mengajar tidak akan maksimal. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri proses belajar mengajar efektif. Yang pertama, mendorong keterlibatan aktif siswa. Yang kedua, komunikatif dan dua arah. Yang ketiga, berpusat pada siswa atau student-centered. Yang keempat, ada memberikan umpan balik atau feedback. Yang kelima, adanya refleksi pembelajaran. Proses belajar mengajar yang baik bukan hanya menyampaikan materi saja, tapi mengaktifkan pikiran dan emosi siswa juga. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Yang pertama ada internal, ada minat, motivasi, kesiapan, dan inteligensi siswa. Lalu selanjutnya eksternal, ada lingkungan, metode pengajar, sarana prasarana. Lalu selanjutnya psikologis. Psikologis juga harus dipentingkan karena di sini menyangkut adanya perhatian, emosi, dan kondisi mental siswa. Guru harus memahami berbagai faktor ini agar dapat menyesuaikan pendekatannya kepada siswa. Lalu yang terakhir yaitu penutup dan refleksi. Proses belajar mengajar adalah inti dari sistem pendidikan, di mana keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada interaksi efektif antara guru dan siswa. Guru yang memahami psikologi pendidikan memiliki keunggulan dalam memahami kebutuhan, karakter, dan potensi peserta didik. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih personal, relevan, dan bermakna. Belajar bukan hanya proses kognitif, tetapi juga emosional dan sosial. Guru yang peka terhadap aspek-aspek ini akan lebih mampu menciptakan suasana kelas yang positif dan inklusif.
Mari terus mengembangkan diri menjadi guru yang adaptif terhadap perubahan zaman dan teknologi, kreatif dalam menyusun metode dan media pembelajaran, reflektif dalam mengevaluasi dan memperbaiki praktek mengajar. Karena mengajar adalah seni, ilmu, dan panggilan hati. Pendidikan bukan sekedar mentransfer ilmu, tetapi membentuk karakter dan masa depan. Slide ini mendorong guru untuk melihat proses belajar mengajar bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai proses membentuk generasi yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.